Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'da. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat kita masih diberikan ketetapan berada di atas ajaran agama Islam. Karena betapa banyak manusia tatkala diberikan nikmat kesehatan lupa dengan Allah Tabaraka wa taala. Tatkala diberikan waktu luang lupa dengan Allah Tabaraka wa taala. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang terkadang manusia terkecoh dengannya. Dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada faidahnya. Dia gunakan pada perkara-perkara bahkan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Tabaraka wa taala mengumpulkan kita semuanya, kita duduk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, sebagaimana tema yang telah ditulis oleh panitia, bahwa insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara atau hal-hal yang hendaknya seorang yang berpuasa meninggalkannya. Dan pembahasan ini saya ambil dari kitab Maqasidus Shiyam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam dan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan ketika membaca kitab beliau, subhanallah, luar biasa. Kitab yang kemungkinan tidak sampai 200 halaman, akan tetapi faidah-faidah yang terkandung di dalamnya, pembahasan-pembahasan yang di dalamnya sangat luar biasa faidahnya. Maka hendaknya kita sebagai seorang talibul ilm, kita berusaha untuk mencatat ilmu tersebut, kita berusaha untuk memahami ilmu tersebut, agar apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk diri kita khususnya dan juga untuk orang lain. Beliau rahimahullahu taala di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa tatkala beliau menulis bab fima yujtanabu fih, yaitu perkara-perkara yang hendaknya dihindari, maka dalam hal ini beliau menyebutkan dua hal. Perkara yang dihindari kalau menurut fikih, ya, adalah yang pertama perkara yang haram, kemudian yang kedua adalah perkara yang makruh. Ya. Kalau kita kembali kepada pembahasan, ya, ahkamut taklif, ada 5. Yang pertama wajib, kemudian sunnah, kemudian mandub, sunnah dan mandub, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian tingkatan yang terakhir adalah haram. Maka pembahasan kita pada sore hari ini adalah baik itu nanti perkara itu haram ataukah perkara itu ya ditinjau dari segi hukum, hukumnya adalah makruh. Kalau haram kita jelas maknanya, yaitu sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan, dan seorang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, dan orang yang melakukannya maka akan mendapatkan dosa. Itu makna daripada haram. Kemudian makna daripada makruh, yaitu sesuatu yang tatkala seseorang menjalankannya atau melakukannya
dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi makruh, tidak disukai seseorang untuk melakukannya. Itu bedanya antara tingkatan haram dengan tingkatan makruh. Beliau menyebutkan bahwa ada 5 hal, 5 perkara yang hendaknya seorang yang berpuasa meninggalkannya. Nanti Pak, ketika saya membicarakan yang ditinggalkannya, akan kita bahas apakah yang ditinggalkan itu hukumnya haram ataukah makruh. Yang pertama adalah al-wisal. Nah, ini yang sudah mungkin sering kita dengar, al-wisal. Puasa al-wisal. Beliau mengatakan al-wisalu, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Apa itu wisal? Beliau katakan al-wisalu ayyu akhir as-shaimu fitrahu ila as-sahari aw ziyadah. Seseorang mengakhirkan berbuka sampai waktu sahur atau bahkan ke hari berikutnya. Artinya Pak, berarti 1 hari 1 malam dia berpuasa. Dan apakah larangan ini? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan naha Rasulullah SAW 'anil wisal, apakah menunjukkan wisal itu haram? Karena di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa para sahabat pengen melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ayyukum mithli?" Siapa yang seperti aku dari kalian? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Mungkin kalian ketika melihat aku tidak berbuka, akan tetapi Allah tabaraka wa taala sejatinya memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Ada enggak yang seperti diriku? Itu yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama di sini ada khilaf di antara mereka. Ya, faqad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmil wisal. Yang pertama, ada yang mengatakan al-wisalu mubah. Wisal yang hukumnya itu mubah, diperbolehkan. Kapan itu? Yaitu tatkala seseorang wisal sampai sahur. Artinya Pak, dia sehari semalam hanya makan sekali, yaitu pada saat apa? Waktu sahur. Dan kita perlu perhatikan bersama makna daripada sahur itu apa. Apakah jam 1 malam itu dikatakan sahur kalau di Indonesia? Bukan namanya. Waktu sahur yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qadra 50 ayah. Jarak antara adzan dengan waktu sahur yaitu bacaan 50 ayat. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya salah kalau seandainya kita mengatakan saya tak bangun jam 3, nanti saya makan kemudian tidur lagi. Itu namanya bukan sahur namanya. Dan keberkahan sahur itu ya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau seandainya kita hitung secara jam, sekitaran 15 menit sebelum waktu azan berkumandang atau waktu subuh. Itulah waktu yang sahur yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala di sana. Ya, yang pertama yaitu sahur yang diperbolehkan. Ya, sahur yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hadis sahih dalam hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ayyukum arada ay yuwasila falyuwasil ila sahar." Bagi kalian yang pengen menyambung puasanya yaitu wisal, silahkan, akan tetapi hanya sampai pada waktu sahur saja. Itulah yang diperbolehkan, yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nau'utsani, adapun wisal yang kedua, macam yang kedua adalah wisalun makruh. Wisal yang yang tidak disukai. Kapan itu?
yaitu tatkala seseorang menambah lebih dari waktu sahur sampai pada hari berikutnya, maka itu yang dimakruhkan. Adapun kalimat naha yang di awal tadi, bahwa ketika Al-Imam Izz ibn Abdissalam membawakan sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ternyata tatkala dilihat. Nah, ini menurut ilmu usul fikih ini. Sekarang kita berbicara tentang ilmu usul fikih. Hukum asal larangan adalah haram. Akan tetapi ketika ada qarinah, ketika ada dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah haram secara mutlak, maka hukumnya turun menjadi makruh. Ini ilmu usul fiqh. Maka wisal yang sampai hari berikutnya, menurut jumhur ulama yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa hukumnya bukanlah haram, akan tetapi makruh hukumnya. Kenapa? Karena ada sebuah illah, ada sebab di sana yang disebutkan oleh Al-Imam Izz ibn Abdissalam di sini, yaitu id'aful quwwah, dapat melemahkan kekuatan kita. Dan juga illah yang lainnya adalah idmarul ajsadi min ghairi ibadah. Istilahnya menjadikan badan kita itu capek, akan tapi bukan pada sebuah ibadah. Dan para ulama pun mengatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ayyukum mithli wa innama abitu fayut'imuni wa yasqini rabbi, artinya para ulama mengatakan makna yang paling dekat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking nikmatnya di dalam beribadah, Allah memberikan kenikmatan beliau di dalam ibadah sampai rasa lapar dan rasa haus itu hilang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu hal-hal yang hendaknya ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa adalah wisal. Seandainya pun benar-benar mau wisal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan sampai waktu sahur kita. Jadi dalam artian kita dalam sehari semalam makan cuma sekali, yaitu pada waktu sahur. Kemudian perkara yang kedua yang hendaknya ditinggalkan bagi seorang yang berpuasa adalah al-qublah. Nah ini Pak, al-qublah Pak, bagi yang sudah bersuami istri ini harus diperhatikan. Beliau mengatakan, membawakan sebuah athar yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu amlakahu li arabihi. Bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun mencium dan beliau pun yubashir, artinya bercumbu, dan beliau pun dalam keadaan puasa. Walakinnahu, akan tetapi, amlakakum li arabihi, beliau pun orang yang paling tahan, paling kuat untuk menahan syahwatnya sampai tidak bergejolak. Maka dari hadis ini ada sebuah illah yang harus kita perhatikan. Apakah dimutlakkan seseorang mencium itu haram, tidak boleh bagi orang yang berpuasa? Dan apakah orang yang berpuasa tatkala mencium itu nanti batal? Maka akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Kemudian Al-Imam Izz ibn Abdissalam melanjutkan, faman kana syaikhan, maka barang siapa kalau seandainya seorang itu syekh, orang yang sudah tua, ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwah wa ifsadis sawmi fala ba'sa bih. Beliau katakan bahwa kalau seandainya orang itu sudah tua dan merasa aman, tidak bergejolak syahwatnya,
dan tidak sampai pada merusak puasanya, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Ini yang sudah tua, Pak. Yang merasa tua, ya berusaha merasa muda lagi. Ya, siapa tahu, Pak, Allah memberikan rezeki berikutnya, alhamdulillah. Kemudian, fa in kana syabban. Nah, ini kalau yang masih muda. La ya'manu dzalika kurihat lahu. Kalau seandainya tidak merasa aman, artinya gejolak syahwatnya akan muncul, maka kurihat lahu, dimakruhkan bagi dia. Lima fihi min ta'ridil ibadah li ifsadati wal mukhatarati fiha. Akan tapi akhibati fillah azanallahu ayyakum, hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak semerta-merta makruh hukumnya. Ada 3 tingkatan atau ada 3 pembagian di sana. Yang pertama, ya sebelum beliau menjelaskan ada 3 macam, ya baik itu nanti fala ba'sa artinya mubah, kemudian nanti ada makruh, kemudian ada haram, maka perlu kita ketahui ada 2 tempat yang di dalam permasalahan mencium ini. Yang pertama adalah qublatun laisa mahallan lisyahwah. Seorang itu mencium akan tetapi bukan pada tempat yang dapat syahwat itu bergejolak. Contohnya ketika seorang bapak atau seorang ibu mencium anaknya, maka ini tidak mengapa, karena tidak akan menimbulkan sebuah syahwat. Atau ya al-waladu liwalidihi, ataupun anak kepada orang tuanya, pengen pergi sekolah mencium tangan orang tuanya, maka ini tidak mengapa. Fa inna hadhil qublah laysat mahallan lisyahwah, fahiya laysat makruhan, dan bukan makruh hukumnya, ya. Wala ma'muran bijtinabiha bittifaqi ahli ilmi rahimahullah, dan bukanlah perkara yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Bahkan ini sebagai bentuk, kalau bapak kepada anaknya bentuk kasih sayang, kemudian anak kepada orang tuanya sebagai bentuk penghormatan, birrul walidain, ya. Bahkan ini yang diperintahkan ya di dalam Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qublatun hiya mahallus lisyahwah, yaitu sebuah ciuman yang mana ciuman tersebut berada pada tempat yang dapat gejolak syahwat itu ada. Contohnya seperti apa? An yuqabbilar rajulu zawjahu mathalan. Ada seorang laki-laki ingin mencium istrinya, ya, maka di dalam hal ini, macam yang kedua ini, barulah beliau menjelaskan ada 3 kriteria hukum di sana, ya, yaitu pembahasan kita apa? Ketika ciuman itu berada pada tempat yang dapat ya menyulut sebuah syahwat seseorang. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah ayyuqabbila as-sha'imu 'ala al-amni 'ala nafsihi min taharruki syahwah. Yang pertama, ya, seseorang mencium akan tetapi dia merasa aman, tidak sampai gejolak syahwat itu muncul, maka dalam hal ini fala tuqrahu hina idzin, tidaklah dihukumi makruh, tidak mengapa, ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, man la ya'manu ala nafsihi taharruki syahwah walakinnahu ya'rifu min nafsi annaha la tata'adda al-qublata ila ma wara'aha mimma haramallah. Macam yang kedua adalah seseorang merasa ya tidak aman, kemungkinan syahwat akan bergejolak, akan tetapi tatkala dia mencium tidak sampai pada perkara yang di belakang mencium. Artinya ya mungkin seperti ke arah mencumbu dan kemudian melakukan hubungan badan, tidak sampai pada itu. Dia merasa aman, bisa menahan dirinya. Maka dalam kasus seperti ini hukumnya adalah makruh.
Kemudian barulah tingkatan yang ketiga sekarang, seseorang tidak bisa merasa aman dari gejolaknya syahwat. Kemudian tatkala dia mencium, akhirnya ya sampai pada wara' dzalik. Ya, di belakang belakangnya mencium ya dan seterusnya. Maka inilah yang diharamkan. Maka ciuman yang dia lakukan adalah ciuman yang diharamkan, bukan yang dimakruhkan lagi. Ya. Saya ulangi Pak, berarti ada tingkatan dalam hal ini. Yang pertama, seseorang merasa aman, tidak sampai gejolak syahwat. Maka dalam hal ini hukumnya tidaklah makruh. Kemudian yang kedua, ciuman dia dan dia merasa bahwa tidak aman dirinya dari gejolak syahwat. Akan tetapi dia memilih mampu untuk menahan dirinya agar tidak jatuh pada hal setelah mencium tadi. Maka hukum yang kedua ini adalah makruh. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya, bahkan sampai pada ma wara'a dzalik dan seterusnya itu, maka ciuman yang dia lakukan adalah ciuman yang hukumnya haram. Ya. Inilah 3 kriteria yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga sekarang, yaitu al-hijamah. Al-hijamah? Seorang bekam. Nah, pembahasan hijamah ini sebenarnya tatkala saya membaca kitab beliau panjang pembahasannya. Ya, karena nanti berhubungan dengan bagaimana hukum donor darah. Bagaimana dengan hukumnya mencuci darah? Yang mana kalau di zaman sekarang, dan bagaimana hukumnya kalau seandainya hijamah tersebut, bekam tersebut menggunakan alat tradisional, dan bagaimana kalau seandainya menggunakan alat yang modern sekarang. Nah, ternyata pembahasannya sangat panjang sekali dalam kitab beliau. Al-Imam Izz ibn Abdussalam menyebutkan al-thalith al-hijamah, sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Telah terdapat hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bekam dan dalam keadaan berpuasa. Wa su'ilan nas, maka manusia pun bertanya-tanya. Wasu'ila Anasun. Anas pun ditanya, akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'im? Apakah engkau tidak menyukai tatkala seseorang berpuasa itu berhijamah, berbekam? Maka Anas pun mengatakan, la illa min ajli dha'af. Tidak kecuali kalau orang tersebut sampai pada tahapan lemah. Faman ad'afathu al-hijamatu kuriha lahu. Al-Imam Ibn Abdussalam melanjutkan, maka barang siapa yang berhijamah kemudian hijamah tersebut, bekam tersebut menjadikan dia lemah, maka dalam kasus seperti ini kuriha, tidak disukai. Idz la ya'manu minal fitr aw min thaqal ibadati alaih. Yang mana hal tersebut menjadikan dia ingin berbuka atau ibadahnya akhirnya keteteran, lemah rasanya. Ya, mungkin bapak-bapak kalau pernah donor darah merasakan setelah donor darah kemudian merasa lemes rasanya. Bahkan kemarin ketika donor darah pun ada yang sampai pingsan, kan seperti itu. Ya, menunjukkan bahwa mengeluarkan, bahkan walaupun itu mengeluarkan darah yang kotor, menjadikan seseorang itu lemah, walaupun setelahnya menjadikan sehat. Jadi pembahasan kita adalah bagaimana seorang yang berpuasa itu ingin berbekam, boleh atau tidak. Karena nanti ada dalil yang menjelaskan bahwa orang yang berbekam dan orang yang membekam, dua-duanya dikatakan telah berbuka, artinya sudah batal puasanya.
Model seperti apakah orang yang seperti itu? Insyaallah akan kita bahas. Beliau menjelaskan makna hijamah terlebih dahulu. Ya. Al-hijamah atau bekam, ikhrajud dammil fasid minal badani ala suratin makhsusatin ma'rufatin 'inda ahli tibb. Beliau katakan, hijamah itu artinya mengeluarkan darah yang kotor, ya, dari badan seseorang ala suratin makhsusah, dengan cara yang khusus yang dikenal oleh para ahli tib, orang kedokteran atau orang kesehatan, ya. Maka dalam hal ini para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah menghukuminya. Yang pertama adalah madhabul jumhur ulama. Mereka mengatakan annal hijamah tukrahu lis-shaimi wa la takun mufattiran. Pendapat yang pertama adalah bahwa hijamah itu hukumnya makruh ketika dia dalam keadaan puasa, akan tetapi tidak sampai membatalkan. Ini pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan demikian. Adapun pendapat yang kedua, bahwa annal hijamata muharramah, bahwa berbekam itu haram hukumnya ala shaim, bagi orang yang berpuasa. Wa man ihtajama faqad aftara, maka barang siapa yang sudah berbekam maka dia batal puasanya. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua di sini ya, berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjum. Aftara al hajimu wal mahjum, artinya telah batal puasanya seseorang yang mahjum, yang dibekam, ataupun yang hajim, yang membekam, ya. Dan dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, fadalla hadzal hadits al-muhkam ala anna man ihtajama aw hajama aftara bidzalik. Ya, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berhijamah dan tatkala berpuasa ataupun orang yang membekam, maka dua-duanya telah batal puasanya. Ya. Akan tetapi para ulama rahimahullahu taala tidak semerta-merta mengatakan, oh dalilnya seperti itu maka hukumnya adalah demikian. Akan tetapi para ulama berusaha untuk meneliti apakah hadis tersebut sahih, kalau seandainya memang ya tidak berada pada sahihaini, atau kemudian kalau seandainya apakah hadis ini benar-benar ada ataukah hanya sekadar athar, ya. Kemudian yang lain sebagainya, apakah adakah dalil yang lainnya yang lebih kuat di dalam hal ini. Maka para ulama mengatakan faqad ikhtalafa as-sahabah, para sahabat pun juga berselisih dalam hal ini. Faman ba'dahum fi hadhil mas'alati ala qaulaini mutaqaddimain. Ya, sama seperti dua pendapat yang tadi telah kita sebutkan dari zaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka Pak, kalau seandainya kita tahu ini adalah khilaf yang sudah ada di zaman dahulu dan sama-sama dalilnya kuat, kalau seandainya kuat, maka kita jangan kisruh sendiri. Kita jangan pengen mengunggulkan pendapat kita sendiri. Karena saya melihat Masya Allah akhir-akhir ini luar biasa di medsos yang sangat-sangat mengkhawatirkan, dan ini bukanlah adab seorang thalibul ilmi. Taib. Maka dari dalil yang kedua tadi, bahwa orang yang menghijamah atau orang yang berhijamah itu batal puasanya karena ada dua sebab. Yang pertama, sebab kenapa kok orang yang dibekam itu batal puasanya, li ajli ma yadubbu ila badanihi min ad-dha'af, karena menjadikan badannya itu lemah. Kemudian adapun orang yang hajim, orang yang membekam, kenapa?
karena akan masuknya udara atau partikel-partikel yang dari badan seseorang menuju badan dia. Berarti Pak, tatkala para ulama mengatakan demikian, ini menunjukkan bekam model lama, bukan model yang baru. Ya. Kalau kita lihat itu disedotkan seperti itu, ya. Maka inilah yang pertama yang membatalkan puasa bagi orang yang menghajim, orang yang membekam. Dan bahkan ada pula yang mengatakan bahwa sebab batalnya dia karena dia membantu sesuatu yang haram. Ya. Berarti ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa hijamah dalam keadaan puasa itu haram. Maka orang yang membantu sesuatu yang haram dihukumi pula dengan haram. Ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan ini sangat panjang sekali. Akan tetapi ya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa walaupun para ulama mengatakan hukumnya yang paling ringan adalah makruh, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, akan tetapi kita perlu memperhatikan kondisi seseorang. Ya. Ketika memang dalam keadaan dia lemah atau memang keadaan dia dalam keadaan sakit, maka haram bagi dia untuk hijamah. Dan ini pembahasan kita adalah pembahasan yaitu tatkala hijamahnya seperti model sekarang yang menggunakan kop atau disedot menggunakan alat. Dan bagi orang yang membekam menggunakan alat yang modern, tidaklah dikatakan dia telah berbuka puasa atau batal puasanya, tidak. Tapi model yang lama dengan cara dihirup, maka dengan cara disedot, maka disedot menggunakan mulut, hal tersebut dapat membatalkan puasa seorang yang membekam. Ya. Jadi dalam fikih itu ada namanya tahlilul mas'alah, Pak. Harus kita rinci terlebih dahulu. Tidak semerta-merta kita langsung menghukumi secara mutlak. Ya. Inilah serunya kalau belajar ilmu fikih. Kemudian perkara yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Izz ibn Abdussalam adalah al-kuhal. Apa itu al-kuhal? Ada yang tahu Pak? Yang jualan herbal insya Allah tahu. Al-kuhal artinya celak mata. Apakah hukumnya seorang itu bercelak? Celak itu kan untuk perempuan saja. Enggak Pak. Kalau di zaman dahulu pun yang laki-laki pun juga bercelak untuk kelihatan matanya seakan-akan berhitam. Ya, memperjelas penglihatannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dikatakan kana Anasun yaktahilu wa huwa shaim. Dahulu Anas radhiyallahu alaihim ajma'in yaktahilu wa huwa shaim. Beliau menggunakan celak dan dalam keadaan berpuasa. Wa qala al-A'mash, berkata al-Imam A'mash, ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-sha'im. Berkata al-Imam A'mash bahwa aku tidak melihat salah satu dari para sahabat itu tidak menyukai seseorang itu menggunakan kuhal, celak mata. Enggak ada, kata beliau. Wa kana Ibrahim, wallahu taala alam, apakah ini Ibrahim An-Nakhai ataukah Ibrahim yang lainnya? Ya, yurakhisu ay yaktahila as-shaimu bi as-sabir. Ya. Wallahu taala alam juga apakah makna sabir di sini? Karena makna sabir itu macam dari sebuah celak. Ya. Dan saya belum pernah melihat sendiri, Pak. Yang tahunya ya celak Indonesia yang biasanya wallahu a'lam. Iya. Fala farqa bainal quhlil hadil ladzi yanfudu ila al-khulqum wa baina ghairi. Beliau mengatakan bahwa tidak ada bedanya
antara celak yang rasanya itu sampai tenggorokan dengan celak yang tidak sampai tenggorokan. Ya, ini Al-Imam Ibn Abdissalam mengatakan demikian. Akan tapi nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin secara terperinci. Apakah benar celak yang sampai rasanya sampai pada tenggorokan itu membatalkan atau tidak membatalkan? Akan dibahas oleh beliau insyaallah taala. Iya, nanti nyobanya nanti Pak ya. Kalau saya pernah nyoba Pak, dan insyaallah nggak, rasanya itu nggak sampai, bahkan tidak ada sampai tenggorokan pun tidak ada. Ya. Mau itu yang basah ataupun yang kering pun sama saja. Ya. Jumhur ahlul ilmi mengatakan annal kuhla laisa mamnu'an lis-shaimi wala mufattiran lah. Jumhur, ini berarti mayoritas para ulama mengatakan bahwa celak itu tidak membatalkan puasa seseorang dan tidak dilarang bagi orang yang berpuasa. Ini jumhur ahlul ilm. Akan tapi sebagian para ulama seperti Al-Hanabilah, madhab Hambali, mengatakan annal kuhla yahrumu 'ala shaim, bahwa celak mata itu hukumnya haram bagi orang yang berpuasa. Fa idza tahala aftara, maka apabila dia bercelak maka dia telah membatalkan puasanya. Walakinnahum, beliau kemudian menjelaskan, memberikan catatan, akan tetapi para ulama Hanabilah sendiri, madhab Hambali, mengatakan ada syaratnya. Kapan dia itu batal, kapan dia itu tidak batal. Beliau katakan bahwa kalau seandainya rasanya dari celak mata tadi sampai pada khulqum, sampai tenggorokan seseorang, maka yang inilah yang membatalkan. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada rasanya, tatkala seorang berpuasa kemudian dia menggunakan celak dan tidak ada rasa sama sekali sampai tenggorokannya, maka tidaklah membatalkan puasa. Wal mukhtar, akan tapi pendapat yang dipilih adalah annal kuhla kaifa ma kana la yufattirus shaim, bahwa al-kuhl, celak mata tadi, mau bagaimanapun bentuknya, tatkala seseorang itu menggunakannya tidak dapat membatalkan puasa seseorang. Li'adami thubuti syai'in minal ahaditsil waridati fi hadzal bab, karena tidak ada dalil yang menetapkan, yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa. Maka kembali kami ulangi bahwa tatkala seorang berpuasa kemudian yaktahil, ya, dia itu menggunakan kuhulnya, menggunakan celak matanya, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Akan tapi ingat Bapak-bapak sekalian, bab kita, judul kita tadi adalah hal-hal atau perkara-perkara yang hendaknya ditinggalkan. Dan hendaknya yang ditinggalkan ada dua macam, baik itu hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram, ataupun perkara tersebut haram. Ya. Kemudian ya, dan pembahasan yang terakhir adalah al-khamis al-istinsyaq fil wudu. Apa itu al-istinsyaq, Pak? Ada yang tahu? Idkhalul ma'ilah ilal anf fi athna'il wudu. Ya, memasukkan air ke dalam hidung, itu namanya al-istinsyaq. Akan tetapi di sini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin memberikan catatan bahwa judul yang tepat bukanlah istinsyaqnya, akan tetapi mubalaghatul istinsyaq fi athna'is siyam, yaitu berlebih-lebihan di dalam istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dalam keadaan berpuasa. Al-Imam Izz ibn Abdissalam membawakan sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Qatit ibn Sabirah, beliau bersabda, asbighil wudu
wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ya, hadis tadi ada sebuah kalimat yang menyebutkan wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam istinsyaq kecuali ketika dalam keadaan berpuasa. Maka di dalam kaidah fikih atau kita sebut sebagai dengan mafhum mukhalafahnya, bahwa ketika seorang itu tidak dalam keadaan berpuasa, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Tapi tatkala dalam keadaan berpuasa, maka kita tidak diperbolehkan untuk sungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Artinya harus hati-hati di sana. Lawang sekarang aja ketika nggak puasa mungkin jarang dari kita memasukkan air ke dalam hidung. Apalagi kok ketika puasa, kan seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan ahibati fillah azanallahu wa iyyakum bahwa pentingnya memasukkan air ke dalam hidung ketika seorang ketika seorang berwudu. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Seandainya pun berpuasa ya jangan berlebih-lebihan. Tapi nanti ketika antum tidak berpuasa, maka usahakan sungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan ada para ulama yang mengatakan bahwa memasukkan air ke dalam hidung termasuk daripada rukun di dalam berwudu. Nah, Pak, repot Pak kalau seandainya mengatakan demikian. Maka konsekuensinya apa? Seorang wudunya tidak akan sah ketika dia tidak memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini beberapa para ulama mengatakan demikian. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau katakan fayunha as-sha'im 'anil mubalaghati fil istinsyaqi fil wudu' wa yukrahu lahu dzalik liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Maka dari hadis tersebut ada larangan bagi orang yang berpuasa untuk mubalaghah, berlebih-lebihan atau sungguh-sungguh di dalam istinsyaq. Fayunhal 'abdu an yubaligha fil istinsyaqihi lima fi dzalika min al mukhatarati bil ibadati wa ta'rid lil ifsad. Karena kalau seandainya dalam keadaan berpuasa kemudian dia kok saking semangatnya, khawatir nanti kalau seandainya air itu masuk ke dalam ke dalam diri kita. Fala yanbaghi lis-sha'im, maka tidak selayaknya bagi orang yang berpuasa an yatasahula fil istikthari minal istinsyaqi bil ma', untuk bermudah-mudahan di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Bal yatakhaffafu minhu wa yaktafi bil qadril wajib minhu dunal mubalaghah. Akan tetapi seseorang berusaha untuk meringankan, artinya tidak berlebih-lebihan, dan berusaha sampai pada qadril wajib, batasan yang diharuskan di sana. Ketika memang cukup untuk memasukkan, kita bisa menahannya, maka cukup sampai pada tahapan tersebut. Dan ini bapak-bapak sekalian perlu namanya latihan. Dulu ketika awal-awal pertama kali mencoba untuk masukkan air ke dalam hidung, langsung masuk ke dalam, nggak bisa kita menahannya. Tapi ketika berusaha, kita latihan terus, alhamdulillah Allah mudahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza stanshaqa as-sha'im fa wasala syai'un minal ma'i ila jawfihi fa innahu la yuftiru bidzalik li'adamil qasdi. Akan tapi beliau mengatakan setelahnya bahwa tatkala seseorang itu ketika melakukan istinsyaq dan tidak sengaja ternyata ada yang masuk, maka tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena tidak sengaja.
Tapi kalau sengaja Pak, ya batal. Ya, mau dia menggunakan mulut pun atau menggunakan hidung pun ya sama saja. Ya, tetap dapat membatalkan ketika dia dengan melakukannya dengan sengaja. Wa minal qawaidil mufattirat. Beliau katakan salah satu kaidah dari pembatal-pembatal puasa, beliau katakan an-shaim, bahwa seorang yang berpuasa idza lam yaqsid mufattiran bal ghalaba alaihi bila iradah, ketika dia berpuasa dan tidak bermaksud untuk membatalkannya, akan tetapi apa? Bal ghalaba alaihi bila iradah, ternyata hal tersebut ya menguasai dirinya tanpa dia inginkan. Fa innahu la yuftiru bih, maka hal tersebut tidak membatalkan. Ini sebuah kaidah yang harus kita pahami bersama. Maka segala perkara, contoh Pak, kalau seandainya kita dalam keadaan tidur, ternyata ada nyamuk masuk. Nah, karena saking ngoroknya mungkin dibuka lebar-lebar kan gitu. Ya, nggak sengaja masuk pas siang hari di bulan Ramadan. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menahannya. Bangun-bangun sudah ketelan. Kan seperti itu. Ya, itu mau dikatakan nikmat atau nikmat, wallahu a'lam. Nggak tahu juga rasanya seperti apa, Pak. Ya, inilah beberapa perkara, beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imam Izz ibn Abdussalam. Yang pertama tadi beliau katakan, ya, hal yang hendaknya ditinggalkan bagi seorang yang berpuasa adalah yang pertama apa? Al-wisal. Kemudian yang kedua al-qublah, yaitu mencium. Tapi mencium di sini ada maksudnya adalah mahallul hirakati syahwah, yaitu mencium pada tempat yang syahwat itu dapat bergejolak. Tapi kalau seandainya tidak sampai bergejolak, contohnya seperti bapak dengan anak atau anak dengan bapak, maka tidak masuk dalam bab ini. Kemudian yang ketiga adalah al-hijamah, yaitu berbekam, dengan menyebutkan beberapa kriteria-kriteria yang ada di sana. Kemudian yang keempat adalah al-kuhal, yaitu celak mata. Dan yang terakhir adalah mubalaghatul istinsyaku fil wudu. Ya, mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu taala a'lam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan, dan waktu sudah menunjukkan 7.20. Ya, masih ada waktu, Pak. 10 atau 13 menit, 14 menit kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang kita hari Jumat sore, dan terlebih kita dalam keadaan berpuasa, insya Allah ada 2 momen yang menjadikan doa kita mustajab. Maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menerima segala bentuk ibadah kita dan menjadikan ibadah kita sebagai pemberat kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqana ilman nafi' wal amali salih. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yuthabbit qulubana fi ibadatihi wa yuthabbit wa yusarrif nafsana ila ta'atihi ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna istiqamata fi talabatil ilmi wa fi ibadatika ya rabbal alamin. Wa naktafi biddu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau seandainya ada kekurangan atau kesalahan atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan pada hati jamaah sekalian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Adapun kalau seandainya ada kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.